Ya, tujuan video kali ini adalah untuk sharing tentang informasi yang ada di Belitung Nursing Journal. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sudah ada informasinya di jurnal website, namun masih adalah beberapa pertanyaan begitu. Oleh karena itu, saya bikin overview-nya di video ini. Jadi, jika ada yang bertanya lagi, tinggal kirim saja video ini. Oke? Let's find out. Baik, sekarang kita sudah masuk ke halaman depannya Belitung Nursing Journal. Ada di www.belitungraya.org ya. Jadi silakan dicek. Nah, ini halaman depannya seperti ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara submit artikel di BNJ? Cara submit artikel tinggal bisa cek di sini untuk author, for authors. Klik di sini, ada namanya author guideline and preparation checklist. Oke. Atau kalau misalnya nggak mau pusing, tinggal cek di homepage, ada namanya submit now, ada yang paling depan di sini ya. Nah, kalau kita klik, nah munculnya seperti ini, ada login or register to make submission. Jadi silakan login atau register untuk melakukan submit artikelnya. Jadi di sini juga ada preparation checklistnya. Di sini ada informasi tentang file apa yang akan disubmit, ada main text, ada title page. Kemudian layoutnya seperti apa. Di sini menggunakan one column, double space, A4, top seperti ini marginnya. Kemudian Times New Roman, font 11. Tidak menerima artikel bahasa Indonesia ya. Semuanya bahasa Inggris. Oke. Kemudian kalau misalnya belum register, silakan register, klik register di sini begitu kan ya. Nah, setelah register kan udah selesai nih register misalnya, silakan klik login. Oke, tinggal masuk ke dalamnya, silakan submit begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada template? Tidak ada template, di sini sudah jelaskan. No paper template for submissions. Oke, cek submission checklist. Oke. Jadi silakan cek di submission checklist yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi tidak ada paper template-nya. Jadi jangan cari-cari juga, capek sendiri nanti karena tidak ketemu-ketemu. Kemudian ada gak slot untuk masukin paper ke isu berikutnya? Nah, kita di BNJ ini kita tidak pakai slot-slotan. Jadi semua artikel kapanpun bisa diterima begitu. Kapan saja, tidak ada deadline. Jadi di sini kita tulis everyone is invited to submit an article at any time. No deadline for submissions. Jadi tidak ada deadline untuk submit. Silakan submit kapan saja karena ketika artikel sudah di accepted akan dipublish di early view, akan di online kan dulu begitu ya. Nah, setelah kemudian isunya terbit, isu berikutnya kita masukkan ke isu berikutnya. Jadi tidak menunggu lama-lama buat publish online-nya, jadi sudah di online kan duluan. Oke. Kemudian pertanyaannya berapa lama sih apa itu namanya decisionnya sampai accept-nya. Di sini sudah kita tulis days to first editorial decision, mau reject atau accept. Biasanya dari hasil peer review itu biasanya 27 hari di sini rata-rata ya. Biasanya sih 1 bulan begitu. Jadi setelah 1 bulan baru mendapatkan informasi tentang revisi, reject atau accept ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya papernya sudah tidak sesuai di kriteria di awal, baru di editorial stage-nya, di situ kita sudah reject saja duluan. Jadi 2 hari, 3 hari, tidak sampai 1 minggu pasti kita reject. Nah, kalau sudah 27 atau 1 bulan itu sudah melewati peer review ya. Dan berapa lama sampai accept? Berapa lama sampai accept itu biasanya di sini tertulis 76 hari, biasanya sih 3 bulanan lah. 2 bulan setengah sampai 3 bulan sampai paper itu accepted ya. Acceptance rate-nya di sini adalah 42% ya. Lumayan tinggi di sini 42%, oke. Nah, untuk editorial prosesnya silakan cek di sini, ada di Journal Policies. Di sini ada editorial proses ya. Nah, di sini ada namanya editorial review stage. Kita sudah jelaskan di sini biasanya 1 sampai 7 hari. Kalau papernya tidak ada plagiat, bahasa Inggrisnya oke, novelty-nya pas, pasti lewat lah untuk editorial review stage. Tapi kalau misalnya tidak ada novelty, pasti kita reject cepat ya. Ada peer review stage yang tadi 1 bulan,
kemudian editorial decision, copy editing, proofreading, dan publishing online. Oke, lanjut lagi ke depan. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah jurnal ini benar-benar sudah terindeks di Scopus atau Web of Science atau DOAJ atau Sinta. Nah, di sini kan kita sudah tulis di sini, klik each logo for detail. Jadi silakan klik aja logo-logonya di sini ya. Ada di sini di Scopus, kita klik aja, kita buka, link nih di sini. Nah, ada dari tahun 2020 sampai saat ini, begitu kan ya. Silakan dicek informasinya yang ada. Oke. Dan apakah betul terindeks di Web of Science? Tinggal diklik aja, klik kanan bila perlu. Atau di DOAJ, apakah betul di DOAJ begitu. Kemudian di Sinta tinggal klik kanan saja ya. Klik kanan, kita cek saja di sini satu persatu. Grup Master Journalist ada namanya, berarti betul ya terindeks di Web of Science, khususnya di Emerging Source Citation Index. Kemudian di DOAJ ada nih DOAJ namanya Bulletin Journal, ISSN-nya betul sudah kita cek ya. Silakan cek informasinya ada. Kemudian di Sinta pun gitu juga, ada ya masuk Sinta begitu ya. Jadi ini Sinta 1 ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa biaya artikel processing charge? Jadi kita itu dari tahun awal, 3 tahun awal di awal itu semuanya digratiskan gitu kan ya. Namun sekarang kita butuh biaya untuk maintenance server dan segala macam untuk bahan operasional ya. Jadi di sini tinggal cek saja for authors, ada namanya author fees. Kita cek saja author fees di sini. Article submission charge itu 0, kosong, tidak ada, tidak diminta. Tapi untuk artikel processing charge itu ada 395 US dollar dan ini baru diterapkan Oktober 2021. Sebelumnya hanya berapa ini? 135 dolar ya. Nah, ini masih lumayan murah untuk yang sudah terindeks di Scopus dan Web of Science, karena rata-rata pasarannya itu $1000-an ya. Oke, begitu. Kemudian ada gak apa itu namanya langganan jurnal cetak di sini? Awalnya sebelumnya kita itu tidak ada langganan jurnal cetak karena memang basic dari BNJ ini adalah open access model, karena semua orang bisa download, bisa baca begitu kan ya, bisa di print juga begitu kan ya. Jadi tidak meminta untuk kita tidak melayani jurnal cetak, namun beberapa institusi meminta untuk membuka langganan jurnal cetak karena untuk akreditasi. Maka dari itu kita buka di sini langganan jurnal cetak. Oke, tinggal kita baca di sini langganan jurnal cetaknya. Nah, di sini kita sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan langganan jurnal cetak di sini. Printed articles atau issue in the form of textbooks. Oke. Dan kemudian ada biayanya untuk biaya tahunan. Oke, sebagai cost recovery. Jadi kita hanya melayani annual subscription only. Tidak melayani online subscription ataupun individual subscriptions. Oke, tinggal dibaca aja di sini. Oke, kemudian list of annual printed. Jadi bagi yang meminta informasi apakah betul-betul memang berlangganan atau tidak, ya silakan dicek di sini. Nah, ini adalah institusi yang betul-betul berlangganan jurnal cetak. Oke, ada 1, 2, 3, ada 2 kampus di sini. Ini selama 3 tahun berlangganan, ini 2 tahun berlangganan. Nah, setiap institusi yang sudah berlangganan jurnal cetak pasti kita masukkan ke website seperti ini. Kemudian pertanyaan apa lagi yang muncul? Untuk masalah indeks, silakan cek juga indexing, ada bermacam-macam, banyak indeks di sini dari tanggal berapa kita terindeks gitu kan ya. Nah, di sini bermacam-macam juga banyak ya. Kemudian untuk mau menjadi reviewers, nah, silakan diklik di sini how to be a reviewers ya. Nah, silakan diklik saja begitu. Tinggal dibaca. Oke, semua informasi sebetulnya ada di website ya. Terkadang kita ini malas baca memang, jadi semuanya terkadang harus dimasukkan informasinya ke homepage ya. Nah, untuk performance biasanya bertanya apakah BNJ ini Q4, Q3, Q2, Q1. Nah, kita masukkan di sini. Untuk Skimego baru tahun ini kita menerima, jadi masuk Q4 ya, Q4. Kalau misalnya meminta side score di Scopus ada di side score di sini ada 0,7 ya. Oke, jadi kita lumayan tinggi di sini.
Kemudian untuk GCR di Web of Science Journal Citation Reports ada di 0,16, masih Q4 juga. Oke, ada informasinya semuanya di sini ya. Jadi silakan kalau mau pakai yang Schemago atau mau pakai Scopus atau Web of Science, tidak ada masalah. Untuk impact factor kita belum punya, karena impact factor yang kita pasang bakal nanti adalah dari Web of Science saja. Jadi kalau misalnya kita sudah naik citasinya, hasil evaluasi performasinya dari emerging to social science citation index atau science citation index, nanti kan bakal ada masuk ke impact factor. Nah, pasti kita tampilkan impact factornya. Tapi sekarang belum ada karena baru 2 tahun ya di Web of Science. Nah, untuk masalah performance, masalah ethical standard, kita sudah dikasih award sama The Watch Seal. Oke, The Watch Seal ini apa sih yang dimaksud dengan The Watch Seal ini? Ini kalau kita cek, ini artinya adalah high level of openness, adheres to best practice, and guarantees high publishing standard. Jadi memang publishing standard kita ini sudah tinggi ya menurut The Watch Seal ya. Kemudian kita sudah mengikuti best practice dan high level of openness, terbuka ya. Semua informasinya sudah ada di sini sebetulnya. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Tidak ada biaya-biaya yang di bawah tangan begitu ya, tidak ada. Jadi semuanya informasi yang ada di sini betul dan semua biayanya itu sudah jelas. Tidak ada kong kali kong juga. Jadi semuanya betul-betul sudah ada informasi yang ada di website ini. Oke, jika ada yang ingin bertanya silakan ditanya. Jika pertanyaannya masih basic ya silakan aja kasih link video ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ya silakan ditanyakan kembali. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton.